Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa Hutagal. Saya dari kelas PJKRA 2021. NIM saya 6211111001. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengantar pendidikan Pancasila. Sebelum masuk ke dalamnya, kita terlebih dahulu mengetahui mengenai pengertian mata kuliah pendidikan Pancasila itu tersendiri. Mata kuliah Pancasila merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki pengetahuan, kepribadian, dan keahlian sesuai dengan program studi masing-masing. Pendidikan tentang Pancasila merupakan salah satu cara untuk menanamkan pribadi yang bermoral dan berwawasan luas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan tentang Pancasila memegang peranan penting dalam bentuk kepribadian mahasiswa di perguruan tinggi. Pancasila sangat tepat diwajibkan kembali penyelenggaraannya disesuaikan dengan jenjang pendidikan, sebab dengan demikian proses internalisasi dan institusionalisasi nilai Pancasila dapat dilakukan secara sistematik terhadap anak-anak didik dari tingkat bawah hingga tingkat teratas. Setelah kita mengenai pengertian mata kuliah pendidikan Pancasila, lanjut kita akan membahas mengenai dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. Dinamika pendidikan Pancasila mengalami pasang surut dalam pengimplementasian. Perubahan yang signifikan dalam metode pendidikan Pancasila adalah setelah Dekret Presiden 5 Juli 1959. Kemudian diperkuat dengan TEP MPR RI nomor 2 MPR 1988 tentang GAHA yang menyantumkan pendidikan Pancasila termasuk pendidikan pedoman dan penghayatan serta pengamalan Pancasila. Penguatan keberadaan mata kuliah pendidikan Pancasila ini di perguruan tinggi ditegaskan lagi dalam pasal 30, pasal 2 Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2012. Tantangan pendidikan Pancasila. Tanpa adanya Pancasila, kekuatan negara akan menyeleweng. Oleh karena itu, segala bentuk penyelewengan harus dicegah dan cara mendahulukannya Pancasila dan filsafat dan dasar moral. Tantangannya ialah menentukan bentuk dan format mata kuliah pendidikan Pancasila dapat diselenggarakan di berbagai program studi dengan menarik dan efektif. Tantangan tersebut juga terbagi menjadi dua, yaitu eksternal dan internal. Selanjutnya mengenai pentingnya mata kuliah pendidikan Pancasila. Pengetahuan tentang kaidah moral yang didapatkan dalam pendidikan moral atau etika di sekolah saat ini mulai ditinggalkan. Sebagian orang mulai tidak memperhatikan bahwa pendidikan tersebut berdampak pada perilaku seseorang. Dalam menghadapi masalah, terutama dibutuhkan pendidikan karakter yang dibangun melalui pendidikan. Pendidikan Pancasila diharapkan mampu menghadirkan praktek generasi muda yang tidak hanya cerdas namun juga berkarakter. Landasan dan dasar pemikiran pendidikan Pancasila. Yang pertama, dasar histori. Secara histori bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam setiap nilai Pancasila sebelum dirumuskan dan disahkan menjadi dasar negara Indonesia secara objek histori telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri. Yang kedua, dasar filosofis. Secara filosofis, bangsa Indonesia sebelum mendirikan negara adalah sebagai bangsa yang berketuhanan dan berperikemanusiaan. Sehingga secara filosofis negara persatuan dan kerakyatan. Maka dalam
dalam hidup bernegara, nilai-nilai Pancasila merupakan dasar filsafat negara. Yang ketiga ada dasar sosiologi kultural. Secara kultural, Pancasila itu tumbuh dari adat istiadat, kebudayaan, keagamaan, dan kepustakaan bangsa Indonesia yang unsur-unsurnya telah ada dalam diri bangsa Indonesia itu sendiri, sehingga dapat dikatakan Pancasila merupakan kristalisasi dari nilai-nilai istiadat, keagamaan, dan kepustakaan bangsa Indonesia. Yang keempat ada dasar yuridis. Secara yuridis, konstitusional mempunyai kekuatan hukum yang sah, berlaku, dan mengikat. Nilai Pancasila dari segi ini pengimplementasiannya terdiri atas nilai dasar, instrumental, dan nilai praktik. Selanjutnya, kerangka konseptual pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi merupakan mata kuliah wajib yang diselenggarakan secara mandiri di setiap perguruan tinggi. Mata kuliah pendidikan Pancasila tidak hanya secara kognitif mengajarkan materi-materi kepancasilaan saja, tetapi juga membangun karakteristik intelektual para peserta didik, sebagaimana asas pendidikan tinggi tersebut. Pendidikan Pancasila juga termasuk ke dalam mata kuliah wajib umum. Mata kuliah ini memiliki visi dan misi yang berkaitan dengan fungsi pendidikan nasional. Adapun visi dan misi pendidikan Pancasila yaitu misi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Yang pertama ada pengembangan potensi akademik peserta didik. Yang kedua, penyiapan peserta didik untuk hidup dan berkehidupan dalam masyarakat, bangsa, dan negara. Yang ketiga, membangun budaya yang berpancasila, salah satu determinan kehidupan. Yang keempat yaitu mengkaji dan mengembangkan pendidikan Pancasila sebagai sistem pengetahuan terintegrasi. Adapun visi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi yaitu terwujudnya kepribadian sivitas akademik yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila tersebut. Sekianlah materi mengenai pengantar pendidikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.